Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trian Susanti. Saya mahasiswi Universitas Terbuka Indonesia UPBJJ Taiwan dengan NIM 0524034111. Saya akan membuat video pidato untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Public Speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, Bapak Ibu wali murid semuanya serta Bapak Ibu staf pengajar. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan baik dan sehat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas satu topik yang saya rasa cukup penting bagi kita, terutama kita yang berperan sebagai orang tua, yaitu tentang mengoptimalkan penggunaan gawai pada anak usia dini, terutama untuk manfaat dan risikonya. Anak usia dini merupakan usia emas atau masa emas dalam masa pertumbuhan anak. Dan pada masa ini, anak-anak sangat rentan dan sangat mudah terpengaruh oleh adanya teknologi. Teknologi yang sangat tidak asing bagi kita sekarang adalah gawai atau biasanya handphone ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Gawai bisa menjadi alat yang sangat berguna dan bermanfaat bagi anak-anak kita untuk belajar, namun juga bisa menjadi sumber masalah jika tidak digunakan dengan baik dan bijak. Berdasarkan laporan American Academy Pediatric pada tahun 2018 menyarankan bahwa penggunaan gawai pada anak usia dini yaitu anak usia 2-5 tahun harus dibatasi waktu penggunaannya, yaitu tidak lebih dari 1 jam per harinya. Itu pun harus diawasi oleh kita sebagai orang tua ataupun pendidik. Kemudian ada lagi penelitian dari Universitas Indonesia serta dari UNICEF pada tahun 2020. Penelitian itu menyebutkan bahwa penggunaan gawai pada anak-anak mampu meningkatkan kognitif dan kemampuan anak. Namun jika tidak digunakan dengan baik dan benar, maka resiko buruk pun tidak dapat dihindari. Efek negatif dari penggunaan gawai salah satunya yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita adalah anak akan terlalu fokus pada gawai ketika mereka memainkannya. Misal kita memanggil anak kita, "Nak, tugasnya sudah dikerjakan apa belum? Hari ini ada PR apa tidak dari sekolah?" Mereka akan menjawab, "Oh iya, sebentar." Atau kalau tidak, "Iya nanti Bu." Itu hal sepele saja. Nah, bahkan ada hal yang sangat miris, yaitu fisik anak pun terkena, yaitu mata akan mulai memerah. Kemudian mereka akan kecanduan bermain gawai, padahal mereka tidak memegang gawai. Hal ini pun memerlukan penyembuhan yang sangat tidak mudah. Bahkan ada yang memerlukan penyembuhan insentif sampai ke rumah sakit jiwa. Sungguh memprihatinkan, bukan? Menyikapi efek-efek negatif dari akibat penggunaan gawai yang tidak benar, maka kita sebagai orang tua ataupun sebagai tenaga pendidik, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus menyadari bahwa gawai tidak bisa menggantikan peran pengganti kita sebagai orang tua. Jadi kita harus berperan aktif dan terjun langsung ketika anak menggunakan gawai. Yang kedua, kita harus memberi batasan waktu kepada mereka, yaitu kita tidak boleh terlalu memberikan mereka waktu lama agar mereka tidak mengalami ketergantungan dan rasa penasaran mereka akan semakin tinggi. Kemudian yang ketiga, kita harus melihat isi atau konten atau tontonan apa yang dilihat oleh mereka. Kita harus menyesuaikan dan memastikan apakah tontonan yang mereka lihat sesuai atau tidak dengan usia mereka saat ini. Kita harus bekerja sama dengan diri sendiri, dengan anak-anak juga, dan kita harus memastikan bahwa anak-anak kita harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.